Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Indra Ardiansyah dengan NIM 222101139 dari program studi Teknik Informatika. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Wedding Organizer berbasis web, penerapan algoritma content-based filtering dengan metode prototype. Studi kasus di Dewi ASK Wedding Service. Oke, baik. Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi informasi mendorong banyak bisnis beralih ke sistem berbasis web, termasuk wedding organizer atau disebut WO. Sistem web terbukti membantu promosi, pemesanan, pengelolaan data, jadwal acara, hingga laporan keuangan menjadi lebih cepat, rapih, dan efisien. Namun, Dewi ASK Wedding Service masih menjalankan proses bisnis secara manual, seperti pencatatan buku, komunikasi lewat WhatsApp, dan penyimpanan data yang tidak terpusat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan pencatatan data pelanggan, sulitnya mengatur jadwal acara, kurangnya transparansi paket layanan, promosi yang belum maksimal karena tidak memiliki website, serta kesulitan dalam mengelola transaksi dan laporan keuangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem informasi manajemen WO berbasis web yang dapat mengintegrasikan data klien, katalog paket, jadwal acara, transaksi, dan laporan secara real-time. Sistem ini juga dilengkapi algoritma content-based filtering untuk membantu rekomendasi paket yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pengembangan sistem menggunakan metode prototype agar pengguna dapat melihat dan memberi masukan sejak tahap awal pembuatan sistem. Dengan sistem ini diharapkan pelayanan menjadi lebih profesional, kesalahan pencatatan berkurang, manajemen lebih teratur, promosi lebih luas, dan kepuasan pelanggan lebih meningkat. Oke, baik. Di sini ada 4 rumusan masalah dari penelitian ini. Yang ke-1, bagaimana sistem pemesanan dan pengelolaan data yang masih manual di Dewi ASK Wedding Service menyebabkan ketidakefisienan operasional seperti kesalahan pencatatan, sulitnya pengelolaan jadwal, dan kurangnya transparansi paket layanan. Dan yang kedua, bagaimana ketiadaan sistem terintegrasi berbasis web menghambat pengelolaan data pelanggan, paket layanan vendor, dan dokumentasi acara secara terpusat di Dewi ASK Wedding Service. Yang ketiga, bagaimana proses transaksi dan laporan keuangan yang masih terpisah dan manual memengaruhi akurasi data dan efisiensi pelaporan di Dewi ASK Wedding Service. Dan yang terakhir, bagaimana promosi dan katalog layanan yang hanya mengandalkan media sosial membatasi jangkauan dan profesionalisme di Dewi ASK Wedding Service. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang ke-1, menganalisis permasalahan operasional yang timbul akibat sistem manual di Dewi ASK Wedding Service, khususnya dalam pencatatan data, pengelolaan jadwal, dan manajemen transaksi. Yang kedua, merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan pemesanan paket, pengelolaan data pelanggan, manajemen jadwal acara, dan dokumentasi layanan secara terpusat. Yang ketiga, mengembangkan sistem yang mampu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan jadwal acara melalui fitur kalender digital, konfirmasi pembayaran, dan pelaporan terstruktur. Dan yang terakhir, menerapkan metode prototype dan algoritma content-based filtering untuk menghasilkan sistem yang responsif sesuai kebutuhan operasional Dewi ASK Wedding Service. Sekarang, di sini ada ruang lingkup. Yang satu yaitu sistem berfokus pada pemesanan paket, pengelolaan data pelanggan, manajemen jadwal acara, dokumentasi layanan, dan laporan transaksi pada Dewi ASK Wedding Service. Yang kedua, sistem berbasis web dan dapat diakses melalui browser di komputer maupun smartphone. Yang ketiga, desain responsif sehingga tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar dan tanpa aplikasi mobile terpisah. Yang keempat, terdapat 2 jenis penggunaan, yaitu admin atau owner dan pelanggan. Yang kelima, notifikasi sistem menggunakan WhatsApp atau pesan serupa tanpa email. Yang keenam, metode pengembangan menggunakan prototype
dengan iterasi berdasarkan umpan balik pihak WO. Yang ketujuh, rekomendasi paket menggunakan algoritma content-based filtering berdasarkan kesesuaian fitur paket yang diminati pelanggan. Yang kedelapan, rekomendasi hanya berfokus pada karakteristik paket bukan perilaku pengguna lain. 9. Pengembangan memakai MySQL dan Laravel untuk mendukung CRUD, validasi, keamanan, dan tampilan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan payment gateway, otomatis konfirmasi pembayaran melalui upload bukti transfer secara manual. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada state of the art atau SOTA. Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, sistem informasi wedding organizer berbasis web umumnya berfokus pada digitalisasi pemesanan dan manajemen data untuk menggantikan proses manual tanpa integrasi sistem rekomendasi. Di sini ada persamaan dan perbedaan utama. Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan metode prototype dalam mengembangkan sistem dan menggantikan proses manual menjadi terintegritas ke website, namun perbedaannya terletak pada yang satu integrasi algoritma CBF atau untuk menghasilkan rekomendasi paket berdasarkan atribut dan riwayat interaksi pengguna. Yang kedua, pendekatan personalisasi individual, yaitu rekomendasi didasarkan pada karakteristik paket, tema, harga, kategori, vendor, lokasi, kapasitas tamu. Dan yang terakhir, evaluasi berbasis TAM, yaitu pengujian beta menggunakan konstruk perceived usefulness dan perceived ease of use dan behavioral intention to use untuk mengukur penerimaan sistem. Selanjutnya di sini ada kebaruan penelitian atau novel. Yang ke satu, integrasi sistem manajemen dan sistem rekomendasi dalam satu platform terpusat. Yang kedua, penerapan CBF berbasis atribut paket wedding dengan preprocessing atau normalisasi dan pembobotan atribut. Yang ketiga, perhitungan similaritas menggunakan Quotient similarity untuk menghasilkan 5 rekomendasi teratas secara otomatis. Dan yang keempat, pendekatan evaluasi komprehensif melalui black box testing, pengujian performa, keamanan, dan model TAM. Oke, baik. Di sini untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau mixed method, di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis proses bisnis dan kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan sistem menggunakan model TAM. Di sini ada tahap metode pengumpulan data, tahap ke-1 yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi literatur, dan yang keempat kuesioner pengujian sistem TAM. Oke, baik. Selanjutnya metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode prototype. Metode dipilih karena kebutuhan sistem belum terdefinisi secara rinci di awal. Lalu membutuhkan validasi langsung dari owner. Dan sistem dikembangkan secara iteratif berdasarkan umpan balik. Di sini ada tahapan metode prototype. Yang ke-1, identifikasi kebutuhan, dimulai dari wawancara dengan owner atau admin, observasi cara proses manual, dan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lanjut pembuatan prototipe awal, yaitu dimulai dari perancangan mockup, tampilan, desain alur sistem, use case, activity, sequence, dan simulasi fitur utama. Lanjut evaluasi prototipe, dimulai dari presentasi ke stakeholder, perbaikan berdasarkan masukan dan validasi fitur sistem, dan jika belum sesuai, kembali lagi ke pembuatan prototipe. Lanjut implementasi sistem, pengembangan menggunakan Laravel dan MySQL,
integrasi algoritma content based filtering, pengujian alpha atau black box testing. Dan yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi. Dalam pengujian dan evaluasi ini ada 2 tahap, yaitu pengujian beta menggunakan TAM atau analisis penerimaan pengguna. Oke, baik, di sini selanjutnya ada sistem yang diusulkan dalam penelitian ini. Terdapat 2 alur, yaitu alur pelanggan dan alur sistem. Di mana alur pelanggan dimulai dari membuka website, di mana dapat membuka website itu melalui tautan, dan otomatis nanti kalau udah masuk lewat tautan otomatis ke forum registrasi dan login. Pelanggan dapat memasukkan email dan passwordnya, nanti disubmit langsung. Nanti si sistem akan menampilkan dashboard dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya pelanggan dapat melihat daftar paket, karena si sistem akan merekomendasikan paket karena menggunakan algoritma CBF berdasarkan kesesuaian fitur paket yang diminati pelanggan. Nah, nanti si rekomendasi paket ini terdapat dari paket yang bestseller, apa saja paket A atau B yang sering diminati oleh pelanggan nanti akan tertera. Itu termasuk rekomendasi paket. Nah, selanjutnya kalau semisal pelanggan mau melakukan booking, otomatis masuk ke fitur pemesanan. Di situ terdapat pelanggan bisa memasukkan nomor telepon, nama, alamat, jadwal acara, dan mencantumkan paket. Kalau sesudah mengisi, otomatis nanti pelanggan untuk mengklik submit. Nanti si sistem akan menginput dan memaparkan di detail pesanan. Dan nanti si pelanggan akan melihat di mana status pemesanan, nanti statusnya proses atau pending atau jadwal penuh dan selesai. Kalau sesudah nge-submit pesanan, nanti si sistem akan memvalidasi jadwal bentrok atau enggaknya. Kalau semisal bentrok akan mengkonfirmasi kembali ke detail pesanan. Di situ tercantum statusnya jadwal tidak tersedia. Kalau semisalnya jadwal tidak bentrok, nanti otomatis statusnya akan proses. Lalu silahkan untuk melakukan transaksi. Nah, di sini pelanggan otomatis akan langsung melakukan transaksi dan harus mengupload bukti transaksi. Setelah itu, nanti si sistem akan mengkonfirmasi lagi status diproses menjadi dijadwalkan statusnya. Selesai. Nah, ini gambaran sistem yang diusulkan, alur-alur dari mulai pemesanan dan transaksinya hingga acaranya terlaksanakan. Sampai kalau nanti udah selesai acara, di fitur detail pesanan akan statusnya berubah menjadi selesai. Selanjutnya, di sini untuk use case diagram dalam penelitian ini, yaitu terdapat 2 aktor, yaitu pelanggan dan admin atau owner, di mana si pelanggan dapat melakukan registrasi login, lihat katalog paket, lalu dapat rekomendasi paket CBF, dan buat bookingan, dan dapat melihat status pesanan. Lalu si admin dapat mengelola paket atau CRUD, dan kelola jadwal acara, lalu kelola data pelanggan, dan yang terakhir verifikasi transaksi. Dan tidak lupa admin juga untuk melakukan login terlebih dahulu. Di sini di dalam lihat katalog paket, pelanggan juga dapat melakukan filter pencarian paket, dan di dalam rekomendasi paket juga udah otomatis dihitung similarity-nya. Dan untuk buat bookingan, pelanggan juga dapat
mengupload bukti transaksi. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada rencana pengujian, di mana terdapat dua bagian, yaitu pengujian alfa dan beta. Yang pertama, pengujian alfa, yaitu pengujian block testing, yang berfokus pada pengujian fungsional sistem tanpa melihat kode program, yaitu menguji login dan registrasi, manajemen data paket, proses rekomendasi, perhitungan consent similarity, proses booking dan transaksi, laporan admin. Tujuan pengujian ini untuk memastikan keseluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan sistem. Yang kedua, dari pengujian alpha yaitu uji validasi owner atau admin, menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis wedding organizer. Dan si admin menguji kesesuaian fitur manajemen, akurasi rekomendasi paket, kemudahan pengelolaan data, dan kesesuaian alur pemesanan. Di mana tujuan pengujian ini untuk memastikan sistem sesuai dengan proses bisnis Dewi ASK Wedding Service. Dan selanjutnya yaitu rencana pengujian beta, di mana pendekatan teknologi acceptance model atau TAM, yaitu ada instrumen atau kuesioner skala Likert 1-5, di mana variabel yang diukur yaitu perceived usefulness atau kebermanfaatan, lalu perceived ease of use atau kemudahan, lalu behavioral intention to use atau niat menggunakan. Dan responden terdapat dua, yaitu owner atau admin dan beberapa pelanggan pengguna sistem. Lalu tujuan pengujian beta ini dapat mengukur tingkat penerimaan sistem dan kesiapan implementasi secara nyata. Selanjutnya, terakhir, terdapat kesimpulan dalam penelitian sistem ini, yaitu yang ke-1, sistem harus berhasil mengintegrasikan manajemen wedding organizer dengan algoritma content-based filtering untuk menghasilkan rekomendasi paket yang personal. Yang kedua, metode prototype memungkinkan sistem dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis dan tervalidasi melalui pengujian alpha dan beta. Dan yang terakhir, berdasarkan evaluasi TAM, sistem dinilai bermanfaat, mudah digunakan, dan berpotensi diterapkan secara nyata. Akhir, segitu rupanya yang dapat saya presentasikan dalam proposal penelitian saya. Akhir, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.